Selamat datang kepada Bapak Bupati Bantai, Bapak Muhammad Fofi Nurdin MIKOM beserta rombongan di MTS Negeri Bantai. Sambutan dan arahan Bapak Bupati Bantai kepada Bapak Muhammad Fofi Nurdin MIKOM dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diizinkan berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan dialog pendidikan, dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi Rasulullah SAW. Pertama-tama izinkan saya menyapa seluruh tamu undangan yang sempat hadir pada siang hari ini, terkhusus tentunya yang kami hormati Bapak Menteri Agama. Kita bilang ini Pak Menteri Agama karena Pak Kandep ini, Pak Kandep ini adalah perwakilan langsung Menteri Agama di Kabupaten Bantai. Kita lihat sebutnya Pak Menteri Agama. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah, terima kasih banyak Pak Muhammad Kasim, dia karena alhamdulillah sudah mengundang kami dan beliau sampaikan waktu datang ke kantor ternyata belum pernah ada bupati yang datang ke sini. Saya sampaikan, insya Allah saya datang ini, saya akan datang tapi bukan yang pertama dan terakhir. Tapi insya Allah saya akan sering ada di sini, gampang. Kemudian kami hormati Hadir Pak Camat juga pada siang hari ini. Ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang sempat hadir, para guru, pendidik. Terima kasih banyak ibu-ibu, saya lihat banyak ibu-ibu di sini. Ada beberapa sahabat-sahabat saya juga, ada Pak Nurman, ada Adi Rusli, ada Din Tutu dan teman-teman semuanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sesuai kami hormati. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu karena alhamdulillah sudah diundang di tempat ini. Saya Ustaz sudah dari Lapoa. Di sini mana ada Ustaz? Siap. Kalau saya juga diundang, ini Ustaz penting dari jadi bapak-bapak ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya telah diundang karena memang ini sejalan dengan visi-visi kami, yaitu Bantai bangkit, maju dan religius. Dan memang ada poin religius. Kenapa kami mencantumkan poin religius ini pada visi-visi kami? Karena memang sudah dulu perencanaan Kabupaten Bantai ini sudah kelihatan, sudah jelas. Kabupaten Bantai ke depan ini akan menjadi kota santri, pusat pendidikan keagamaan terkhususnya di wilayah selatan. Makanya kemarin kita banyak diskusi, saya banyak diskusi juga dengan Pak Kandep, kemarin kita diskusi juga dengan Pak Kepala Madrasah. Jadi memang akan banyak hal yang harus kita kerjakan sama-sama. Terkhusus ini di sektor pendidikan keagamaan. Nah, kemarin juga Pak Kepala Madrasah sempat sampaikan bahwa alhamdulillah beliau mendapatkan bantuan program langsung dari Kementerian Agama untuk madrasah ini. Nah, tetapi ada salah satu persyaratan yang tidak memenuhi. Salah satu persyaratannya itu karena kurangnya luas lahan, hanya kurang sedikit saja. Beliau sampaikan ada lahan ternyata pas di sampingnya madrasah, tapi saya tanya, coba kita cek dulu Pak Kepala Madrasah, kita cek dulu kan. Kalau misalnya itu tanahnya Pemda, hari ini juga kita langsung dibakar.
Tapi kita sampaikan, nggak apa-apa. Kalau misalnya tanahnya Pemda tadi kita langsung libatkan. Cuma karena tanahnya Pemprov, biar nanti saya yang temani Pak Kepala Madrasah ketemu Pak Gubernur untuk bicarakan masalah tanahnya. Karena Pak Gubernur pernah sampaikan ke kami pada seluruh bupati bahwa lahannya Pemprov ini cukup besar, bahkan banyak yang tidak produktif. Makanya beliau sampaikan kalau misalnya ada lahan yang mau dimanfaatkan, mau digunakan untuk sesuatu yang produktif, sampaikan saja, langsung akan dihibahkan oleh Pak Gubernur. Jadi insya Allah mudah-mudahan karena beliau sekarang sedang melaksanakan ibadah haji, saya menunggu waktunya beliau, akan beliau pulang, nanti saya menghadap sama Pak Kepala Madrasah, sama Pak Menteri juga, sama-sama. Amin. Menjawabnya Pak Menteri, menjelaskan Pak Gubernur. Saya hanya menjembatani. Nanti teman-teman akan menyampaikan, tapi saya rasa insya Allah selama ini untuk pendidikan keagamaan, insya Allah akan didukung oleh Allah. Jadi insya Allah dalam waktu dekat, kalau beliau sudah tiba di tanah air, insya Allah kita akan atur waktu untuk bertemu, mudah-mudahan. Kalau bisa bukan hanya dihibahkan tanahnya, mudah-mudahan ditambah programnya juga. Jadi kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan visi kita ke depan untuk menjadikan Kabupaten Bantaeng ini sebagai kota santri ini bisa benar-benar terwujud. Karena kita bisa lihat sekarang terkhusus di Kecamatan Toko Bulu dan Gandar Keke ini sudah semakin banyak pesantren, dan pesantren ini pertumbuhannya juga cukup besar. Bahkan beberapa guru-guru di SMP, SMA negeri sudah sempat mengeluh juga ke saya. Bilang kenapa berkurang terus siswanya ini? Setiap tahun berkurang lagi. Bahkan sudah banyak kelas yang tutup. Nah, saya bilang ini bukan masalah sebenarnya. Ini adalah solusi yang baik juga untuk anak-anak kita bisa mendapatkan pelajaran tentang keagamaan yang lebih baik. Jadi ini bukan masalah. Tapi ini adalah opsi yang dipilih oleh orang tua. Tapi kita juga sebagai pemerintah harus mendukung penuh pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Bantaeng. Harus didukung sama-sama. Makanya saya sempat diskusi dengan Pak Kakandem, sudah ada banyak masukan-masukan juga untuk kami, karena sebenarnya kami ini selaku kepala daerah, kami ini butuh banyak masukan. Jadi kami ini tidak terlalu banyak bicara. Kami dengar saja apa masalahnya, kira-kira kita cari sama-sama solusinya, dan insya Allah kalau sudah ada solusinya kita kerjakan. Itulah enaknya kalau bupatinya anak muda. Kalau bupatinya sudah terlalu berumur ini biasanya lebih banyak bicara. Kalau anak muda enaknya lebih banyak mendengar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan program ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan dalam waktu dekat. Kami juga mau menyampaikan bahwa tahun depan kami dari Pemda itu akan menyediakan beasiswa, untuk anak-anak yang sudah lulus tingkatan SMA atau sarjana untuk bisa berkuliah di beberapa universitas, dibiayai penuh oleh pemerintah. Jadi kita sudah menyiapkan, karena kita tidak bisa menghindari masa depan kita ini ada di anak-anak semua. Jadi harus kita depankan ini pendidikannya. Tapi ini beasiswanya tidak semua terbatas. Nanti biar nih anak-anak semua kompetisi di situ. Mudah-mudahan ada jatahnya khusus juga untuk pesantren-pesantren. Insyaallah. Inilah makanya kita sedang merancang sama-sama gimana caranya mudah-mudahan sumber daya manusia kita di Kabupaten Bantaeng ini bisa kita menaikkan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, karena minta maaf juga sebelumnya mungkin saya tidak bisa sampai selesai kegiatannya, karena tujuan kita kesini kalau bertemu dengan bapak-bapak ibu-ibu semua sekaligus meninjau lokasi yang insya Allah kita akan laporkan nanti ke Pak Gubernur. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih kehadirannya bapak-bapak ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara selanjutnya, penutup dan istirahat. Sebelum saya menutup, saya ingin membacakan sebuah pantun Gurun Nuri, Gurun Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.